Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, ibu bapak sekalian, para kader sekolah lapang petani gambut setanah air. Bertemu lagi dengan kami dari Badan Restorasi Gambut. Perkenalkan, saya Yusuf, Muhammad Yusuf dari Kedeputian 3 Badan Restorasi Gambut. Saat ini saya selaku Kepala Sub Kelompok Kerja Peningkatan Partisipasi Desa Gambut. Di sore yang berbahagia ini, pada hari ini, saya akan mengulas kembali apa peran dari Sekolah Lapang Petani Gambut. Kenapa Badan Restorasi Gambut memilih Sekolah Lapang Petani Gambut sebagai cara kita bersama menjaga gambut sekaligus meningkatkan kesejahteraan para masyarakat di pedesaan gambut, khususnya para petani gambut. Semoga paparan ini bisa membekali kita semua bahwa bertani di lahan gambut itu bisa bijak sekaligus menjawab kebutuhan rumah tangga, kebutuhan ekonomi rumah tangga, sekaligus mampu menjawab tantangan perlindungan di ekosistem gambut. Baik ibu bapak sekalian, seperti yang saya utarakan sebelumnya, apa yang melatar belakangi sehingga BRG dalam hal ini Kedeputian 3 melalui program Desa Peduli Gambut melaksanakan sekolah lapang petani gambut. Ibu bapak sekalian, seperti yang kita sudah ketahui bersama bahwa pada tahun 2015 Indonesia dilanda bencana asap. Terjadi kebakaran di mana-mana, termasuk banyak terjadi di lahan gambut. Pada saat itu kemudian muncul sebuah anjuran atau kebijakan bahwa sudah tidak boleh lagi membakar lahan gambut, termasuk untuk kegiatan pertanian. Nah, karena itu BRG mencoba menjawab tantangan itu. Kami sadar betul ibu bapak sekalian bahwa mata pencarian utama umumnya masyarakat di pedesaan gambut itu adalah sebagai petani yang mengolah lahan gambut. Karena itu, kenapa kami Badan Restorasi Gambut melaksanakan sekolah lapang mencoba mencari alternatif jawaban, mencoba menawarkan solusi-solusi atas problem yang kita hadapi bersama. Dengan harapan bahwa ibu bapak, kader-kader petani, kelompok tani yang ada di pedesaan gambut itu tetap bisa mengolah lahan, tapi di satu sisi juga turut menjaga lahan gambut. Nah, itulah tujuan dari adanya sekolah lapang. Ibu bapak sekalian, kami sadar betul bahwa banyak problem-problem yang dialami oleh petani gambut saat ini. Salah satunya perubahan kondisi lingkungan bapak dan ibu bapak sekalian yang tinggal di desa, dan itu bukan hanya desa per desa tapi cukup luas dan bahkan sangat luas dalam satuan bentang alam yang sangat luas. Kemudian kami sadari bahwa situasi akibat perubahan tersebut, situasi gambut di banyak tempat termasuk di lokasi budidaya ibu bapak sekalian, di desa ibu bapak sekalian itu banyak terjadi kerusakan parah baik akibat kebakaran maupun pengeringan gambut. Nah, dampaknya seperti yang ibu bapak saya yakin lebih mengetahui bahwa untuk bertani di lahan gambut membutuhkan biaya yang sangat mahal. Terlebih kegiatan pembukaan lahan, pengolahan lahan itu sudah tidak bisa menggunakan metode yang selama ini banyak dilakukan, yaitu dengan membakar. Nah, karena itu kami mencoba melalui sekolah lapang ini mencoba menawarkan beberapa teknik, beberapa cara, dan tentu saja sekolah lapang ini selain menawarkan sebuah alternatif cara, kami mengharapkan keluaran dari sekolah lapang ini mampu menghasilkan kader-kader petani. Dan itu saja kami mengharap ibu bapak, seluruh kader petani gambut setanah air itu bisa menjadi pelopor-pelopor, inovator-inovator, penyeru bagi sesama petani yang ada di desa untuk melakukan pengolahan lahan gambut secara bijaksana sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di lahan gambut. Mungkin ibu bapak sekalian bertanya, bagaimana sekolah lapang petani gambut itu kami laksanakan? Saya ingin sampaikan kepada ibu bapak semua bahwa
Sekolah lapang yang akan kami lakukan itu terdiri dari beberapa kegiatan. Pertama adalah kegiatan belajar di dalam kelas. Ibu bapak akan diajarkan soal teori berikut praktek-praktek yang mungkin dilakukan oleh petani nanti di lahan ibu bapak masing-masing. Bagaimana teknik-teknik pertanian tanpa bakar sekaligus pertanian ramah gambut. Misalnya bagaimana cara memupuk pupuk organik, pestisida alami, biopestisida, kemudian dan sebagainya. Jadi sekolah lapang petani gambut itu ibu bapak akan diajarkan teori dan praktek. Tidak berhenti sampai sana, setelah ibu bapak mengikuti sekolah lapang, ibu bapak akan diberikan tugas. Tugasnya adalah bagaimana ilmu yang sudah dipelajari, pengetahuan yang sudah diperoleh itu mampu diterapkan di kebun atau lahan ibu bapak masing-masing. Jadi kewajiban seorang kader sekolah lapang petani setelah mengikuti pendidikan kader, pendidikan sekolah lapang, yaitu menerapkan hasil pengetahuan, hasil ilmu yang berhasil didapatkan dari sekolah lapang petani gambut. Selanjutnya setelah ibu bapak pulang ke desa, menimba ilmu, pengetahuan, kewajiban seorang kader selain menerapkan di lahan tentu harus mengajak, harus menerapkan, selain menerapkan harus mengajak petani-petani lainnya untuk sama-sama belajar. Tentu proses belajar ini dibutuhkan kesabaran. Yang terakhir, kami kader-kader sekolah lapang termasuk dari pelaksanaan program DPG tentu kita perlu melihat hasilnya sama-sama. Karena itu kami akan melakukan monitoring bersama-sama ibu bapak, para kader, para petani yang terbentuk pasca sekolah lapang dilakukan. Jadi kurang lebih itu skenario besar bagaimana sekolah lapang. Jadi ibu bapak akan mendapatkan teori dan praktek. Yang kedua, tentu saja ilmu itu harus diamalkan supaya lebih bermanfaat. Dan jangan lupa ilmu itu harus diajarkan kepada sesama teman kita, sesama kerabat kita, sesama petani yang ada di desa. Dan terakhir adalah bagaimana mengevaluasi, bagaimana melakukan pemantauan apakah proses belajar kita berhasil atau tidak. Kalau tidak berhasil itu kenapa? Itu yang perlu kita pelajari bersama. Jadi intinya kita mengajak proses belajar ini melalui sekolah lapang petani gambut. Ya, tadi saya sudah menceritakan bagaimana sekolah lapang itu dilaksanakan. Pertanyaannya kemudian, jika ibu bapak sekalian sudah menjadi kader sekolah lapang, apa sih yang diharapkan dari kader sekolah lapang? Apa yang menjadi ciri-ciri khas dari seorang kader sekolah lapang? Saya ingin mengutarakan beberapa harapan, beberapa karakteristik, beberapa ciri sebagai seorang kader sekolah lapang yang itu berdasarkan hasil pengalaman di banyak tempat. Pertama adalah seorang kader sekolah lapang petani gambut setelah mengikuti pelatihan, pendidikan, itu memiliki keinginan belajar yang sangat kuat. Jadi seorang kader sekolah lapang itu memiliki rasa keingintahuan, rasa ingin belajar yang sangat kuat. Yang kedua, ibu bapak sekalian, tentu dalam proses belajar, proses menerapkan ilmu itu bisa berhasil atau belum berhasil. Karena itu dituntut seorang kader sekolah lapang setelah menimba ilmu punya sifat atau punya keinginan untuk selalu pantang menyerah. Ya. Jadi seorang kader sekolah lapang petani gambut itu memiliki karakter pantang menyerah. Selanjutnya ibu bapak sekalian, kader sekolah lapang petani gambut diharapkan mampu berkomunikasi dengan sesama petani, dengan anggota kelompok, dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami, mudah diserap. Ya, tentu saja ini penting karena proses belajar, proses mengajar itu menuntut kita untuk mampu melakukan penyampaian. Jadi seorang kader sekolah lapang dia harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik.
Dan tidak berhenti sampai sana, ibu bapak sekalian, seorang kader sekolah lapang petani gambut itu diwajibkan mampu membangun kerjasama kelompok. Ingat, mampu membangun kerjasama kelompok. Karena untuk berhasil, untuk sama-sama menjaga gambut dan meningkatkan kesejahteraan, kita tidak bisa sendiri-sendiri. Karena itu, tugas seorang kader sekolah lapang adalah bagaimana membangun kelompok petani, kelompok belajar petani gambut yang kuat. Selanjutnya, ini yang penting, pada ujungnya seorang kader sekolah lapang petani mampu mendorong perubahan. Baik perubahan untuk diri sendiri, untuk kelompok, untuk anggota kelompok, bahkan sesama anggota petani di luar desa. Pada akhirnya seorang kader sekolah lapang itu selalu siap menyebarluaskan pengetahuan yang telah didapat berdasarkan pengalaman yang diperoleh. Jadi itu yang kami harapkan, yang sama-sama kita harapkan ketika kami melakukan sekolah lapang, terbentuk kader-kader dengan kualitas pantang menyerah, komunikatif, mampu mendorong perubahan, mampu mendorong membentuk sebuah kelompok kerjasama yang kuat. Ibu bapak sekalian, ada ujaran guru kita bersama, Ki Hajar Dewantara, yang saya pikir perlu kita hayati bersama, yang sudah ibu bapak pasti kenali. Ingarso Suntulodo, ing madya mangun karsa, tutuhuri handayani. Jadi seorang kader sekolah lapang itu harus berani tampil ke depan memberikan teladan. Selain teladan, mampu kerja sama-sama ketika mendorong sebuah perubahan. Yang terakhir, Tutuhuri Handayani terus mendorong supaya perubahan itu terus terjadi dan mendorong bukan hanya untuk diri kita, tetapi sesama petani di pedesaan gambut, baik di desa sendiri maupun sebelah desa. Ibu bapak sekalian, ini ada kami biasanya melakukan sekolah lapang di beberapa tempat, sering ada nyanyian, saya kutip, belajar sama-sama, kerja sama-sama, semua orang adalah guru, alam raya sekolahku. Ini bagian terakhir saya rubah, sejahteralah petani gambut. Inilah yang menjadi tugas kita bersama, tugas sebagai kader sekolah lapang petani gambut. Ya, ibu bapak sekalian, para kader sekolah lapang petani gambut dimanapun berada, tadi kita sudah sama-sama menyinggung, saya ingin mengulangi kembali bahwa seorang kader sekolah lapang itu dituntut pantang menyerah, komunikatif, serta selalu ingin mendorong perubahan. Dan yang terpenting adalah mampu menyebarluaskan pengetahuan yang sudah didapat. Nah, selanjutnya ibu bapak sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa setelah sekolah lapang, tentu saja ini harus berlanjut. Tadi ibu bapak sekalian, para kader sekolah lapang, seorang kader sekolah lapang setelah melakukan pendidikan, pulang ke desa, kemudian membangun demplot, membentuk kelompok, membangun kerjasama yang kuat, kemudian menularkan pengetahuan, dan yang penting adalah ini harus berlanjut. Saya tidak ingin mengatakan bahwa pertanian ramah gambut itu harus menjadi abadi, tapi harus mampu bertahan lama. Ya, harapannya pertanian lahan gambut yang ibu bapak terapkan itu semakin banyak yang meniru, menerapkan, dan mampu berkontribusi, mampu menyumbang kepada pembangunan desa. Nah, saya ingin menggarisbawahi pembangunan desa. Jadi ibu bapak sekalian, berdasarkan pengalaman kami, kegiatan sekolah lapang, kegiatan mini demplot itu harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan desa. Nah, ini juga pesan buat bapak pemerintah desa dimanapun berada, ketika ada warganya yang sudah menjadikan kader sekolah lapang, tolong, ini pesan kami dari BRG, tolong upaya-upaya yang sudah dilakukan itu kalau bisa itu masuk dalam perencanaan desa. Ya,
Itu penting karena di banyak tempat bahkan kisah sukses para petani kader sekolah lapang petani gambut itu berhasil mendiskusikan bahwa pentingnya praktek pengelolaan lahan tanpa bakar termasuk penerapan pertanian ramah gambut, pertanian organik itu menjadi kegiatan pembangunan di desa. Jadi itu penting saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi tolong para kader sekolah lapang, ibu bapak sekalian yang menyaksikan tayangan ini ketika setelah pulang dari pendidikan, tolong diskusikan dengan pemerintah desa masing-masing. Itu yang saya ingin sampaikan. Yang kedua saya ingin sampaikan sebagai perkembangan yang sangat baik, saya pikir kita perlu berbahagia bahwa kader sekolah lapang kita itu sudah ada paling tidak di 7 target restorasi gambut. Area provinsi target restorasi gambut. Kami mencatat ibu bapak sekalian sudah ada 799 kader petani yang telah kita didik. Karena itu kita tidak sendiri, perjuangan kita sama-sama. Mari kita jaga gambut sekaligus bagaimana kita mampu sejahtera melalui penerapan pertanian ramah gambut. Jadi saya ulangi kembali ibu bapak sekalian para kader sekolah lapang, ingat setelah pulang dari pendidikan tolong diskusikan dengan pemerintah desa apa saja yang telah diperoleh, kemudian apakah ajak pemerintah desa untuk mengembangkan sama-sama dan menjadi sebuah perencanaan pembangunan di desa. Jadi pembangunan di desa gambut ke depan itu adalah yang bercirikan penerapan pertanian ramah gambut. Demikian ibu bapak sekalian kader sekolah lapang dimanapun berada yang dapat kami sampaikan. Tetap semangat, semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan. Pulihkan gambut, pulihkan kemanusiaan.